Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo anak-anak ibu semua di kelas 6 yang hebat-hebat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menerima materi pembelajaran kita pada hari ini. Berjumpa lagi sama Ibu Istianah di video pembelajaran kita. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang fikih pinjam-meminjam. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ketentuan jual-beli. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang pinjam-meminjam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai bukti kehadiran kalian pada pembelajaran kita pada hari ini, silahkan tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar ya. Videonya bisa di-stop dulu sebentar. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui pengertian pinjam-meminjam, hukum pinjam-meminjam, serta rukun dan syarat pinjam-meminjam. Anak-anak ibu yang hebat ini tentu saja semangat dong ya menerima materi pembelajaran kita pada hari ini. Kalau begitu, ayo kita pelajari bersama-sama. Pengertian pinjam-meminjam. Coba kalian amati gambar berikut. Apa yang kalian temukan di dalam gambar tersebut? Pada gambar tersebut, ada anak-anak yang sedang ngapain? Iya, jadi pada gambar tersebut ada seorang anak yang sedang meminjamkan pulpen ke temannya. Kalau kalian, pernah nggak nih meminjamkan barang kalian ke teman kalian? Atau kalian yang dipinjami barang? Tentu pernah dong ya. Nah, kegiatan itu namanya kegiatan pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam dalam istilah fikih disebut ariyah yang artinya pinjaman. Pinjam-meminjam menurut istilah syara ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya secara utuh, tepat pada waktunya. Semua benda yang bisa diambil manfaatnya dapat dipinjamkan. Peminjam itu harus menjaga barang tersebut agar tidak rusak atau hilang. Peminjam hanya boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya. Pinjam-meminjam ini dalam kehidupan sehari-hari itu dapat menjalin tali silaturahim, menimbulkan rasa saling membutuhkan, saling menghormati, saling mengasihi. Oleh karena itu, pinjam-meminjam harus dilandasi dengan semangat dan nilai-nilai ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan agar pinjam-meminjam itu dicatat dengan teliti mengenai syaratnya, waktu pengembaliannya, cicilannya, jaminannya, dan bagaimana penyelesaiannya jika terjadi permasalahan. Hal ini semata-mata dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pemilik barang dan peminjam.
Anak-anak ibu sekalian bisa nih melakukan pinjam meminjam, tetapi untuk kebaikan ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Namun, perlu diingat ya untuk anak-anak ibu sekalian, jangan sembarangan meminjamkan barang kepada orang yang tidak dikenal kalian. Hukum pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam ini dapat berubah tergantung kondisi yang menyertainya. Yang pertama, mubah atau boleh. Mubah itu merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. Yang kedua, sunnah. Pinjam meminjam hukumnya sunnah apabila pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya, lantaran dirinya tidak punya. Yang ketiga, wajib. Artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan memperlihatkan kerugian. Yang keempat, makruh. Artinya, pinjam meminjam yang dilakukan berdampak pada hal yang makruh. Yang kelima, haram. Pinjam meminjam haram hukumnya jika dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Jadi, diingat ya anak-anak ibu, orang yang baik adalah orang yang dapat membantu sesamanya yang sedang membutuhkan bantuan. Tetapi, membantu untuk kemaksiatan itu tidak diperbolehkan. Rukun dan syarat pinjam meminjam. Rukun dan syarat pinjam meminjam ada beberapa yang harus dipenuhi. Apabila bagian dari rukun itu tidak ada, maka dianggap batal. Demikian juga syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syarat pinjam meminjam adalah sebagai berikut. Rukun yang pertama, adanya mu'ir, yaitu orang yang meminjami. Syarat-syaratnya, yang pertama balik, berakal, bukan pemboros, tidak dipaksa, dan barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Rukun yang kedua, adanya musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Syaratnya balik, berakal, bukan pemboros, mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam. Lalu mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak dan hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Rukun yang ketiga adalah adanya musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjam. Syaratnya barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya. Ada manfaatnya, barang itu kekal, tidak habis setelah diambil manfaatnya. Oleh karena itu, maka yang setelah dimanfaatkan menjadi habis atau berkurang zatnya tidak sah dipinjamkan. Selanjutnya, dengan perjanjian untuk mengembalikan. Ada pendapat lain bahwa waktu tidak menjadi syarat perjanjian dalam pinjam meminjam. Sebab pada hakikatnya pinjam meminjam adalah tanggung jawab bersama dan saling percaya. Sehingga apabila terjadi suatu kerusakan atau keadaan yang harus mengeluarkan biaya, itu menjadi tanggung jawab peminjam. Terakhir, adanya lafaz ijab dan kabul, yaitu ucapan rela dan suka atas barang yang dipinjam. Syaratnya, lafaz ijab dan kabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Yang kedua, mualah. Lafaz ijab dilanjutkan dengan kabul. Alhamdulillah, itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pengertian pinjam meminjam, hukum pinjam meminjam, serta rukun dan syarat pinjam meminjam.
Sekarang coba kalian kerjakan tugas dan latihan yang Ibu tampilkan di layar ya. Nanti akan Ibu bagikan juga tugas dan soal latihan ini ke grup WhatsApp kita. Kerjakan di buku tulis kalian. Ibu berikan waktu 1 minggu dan dikumpulkan minggu depan, difoto dan dikirim ke WhatsApp Ibu. Bagi 5 orang yang pertama mengumpul, akan Ibu beri nilai tambahan. Kalau ada lagi yang ingin ditanyakan terkait tugasnya, langsung saja kirimkan pesan di grup WhatsApp kita ya. Itu tadi video pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang masih kurang dipahami, bisa diulang lagi videonya atau tanyakan langsung ke grup WhatsApp kita ya. Itu saja dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai sini dulu video pembelajaran kita pada kali ini. Ibu berpesan kepada anak-anak Ibu semua, jangan menyerah dan tetap semangat untuk belajar dan menggapai cita-cita kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.